Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Danisa Fatimah Abdul dengan NIM channel D02004. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang tax planning dan pengendalian atas pajak pertambahan nilai. Pengertian PPN yaitu pajak pertambahan nilai adalah pajak yang dikenakan atas setiap pertambahan nilai dari barang atau jasa dalam peredarannya dari produsen ke konsumen. Karakteristik PPN. Pertama, PPN sebagai pajak objektif, artinya pungutan PPN ini berdasarkan objeknya tanpa memperhatikan keadaan diri wajib pajak. 2. PPN sebagai pajak tidak langsung. Sifat ini menjelaskan bahwa secara ekonomis beban PPN dapat dialihkan kepada pihak lain. Namun, dari segi yuridis, tanggung jawab penyetoran pajak tidak berada pada penanggung jawab atau pemikul beban. 3. Pemungutan PPN tax. Pemungutan PPN dilakukan pada setiap mata rantai jalur produksi maupun jalur distribusi dari pabrikan, perdagangan besar sampai dengan pengecer. 4. PPN dipungut dengan menggunakan alat bukti berupa faktur pajak. Credit method sebagai metode yang digunakan dengan konsekuensi pengusaha kena pajak harus menerbitkan faktur pajak sebagai bukti pemungutan PPN. 5. PPN bersifat netral. Netralitas ini dapat dibentuk karena ada dua faktor. Yang pertama, PPN dikenakan atas konsumsi barang atau jasa. 2. PPN dipungut menggunakan prinsip tempat tujuan. Yang keenam, PPN tidak menimbulkan pajak ganda. 7. PPN sebagai pajak atas konsumsi dalam segi penyerahan barang kena pajak atau jasa kena pajak dilakukan atas konsumsi dalam negeri. Prinsip pemungutan. Dari mekanisme pemungutan PPN terdapat dua prinsip pemungutan. Yang pertama, pada prinsip ini bahwa PPN dipungut di tempat barang atau jasa tersebut dikonsumsi. Yang kedua, prinsip tempat asal. Pada prinsip tempat asal ini diartikan PPN dipungut di tempat asal barang atau jasa yang akan dikonsumsi. Objek pajak pertambahan nilai. Yang pertama, penyerahan barang kena pajak di dalam daerah pabean dilakukan oleh pengusaha. 2. Impor barang kena pajak. 3. Penyerahan jasa kena pajak di dalam daerah pabean yang dilakukan oleh pengusaha. 4. Pemanfaatan barang kena pajak tidak berwujud dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean. 5. Pemanfaatan jasa kena pajak dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean. 6. Ekspor barang kena pajak oleh pengusaha kena pajak. 7. Ekspor barang kena pajak tidak berwujud oleh pengusaha kena pajak. 8. Ekspor jasa kena pajak oleh pengusaha kena pajak. Tarif pajak pertambahan nilai. Yang pertama, tarif PPN adalah 10%. Dikenakan atas setiap penyerahan BKP di dalam daerah pabean atau impor BKP atau penyerahan JKP di dalam daerah pabean atau pemanfaatan BKP tidak berwujud dari luar daerah pabean di dalam pabean. Pemanfaatan JKP dari luar daerah pabean ini pabean di dalam daerah pabean. Tarif pajak sebagaimana dimaksud pada ayat 1 tersebut dapat diubah menjadi paling rendah 5% dan paling tinggi 15%. Yang perubahan tarifnya diatur dengan peraturan pemerintah. 2. Tarif PPN sebesar 0% diterapkan atas ekspor barang kena pajak berwujud, ekspor barang kena pajak tidak berwujud, dan ekspor jasa kena pajak. Jenis-jenis tidak kena PPN. Yang pertama, jasa pelayanan kesehatan medis. 2. Jasa pelayanan sosial. 3. Jasa pengiriman surat dengan perangko. 4. Jasa asuransi. 5. Jasa keuangan. 6. Jasa keagamaan. 7. Jasa pendidikan. 8. Jasa kesenian dan hiburan. 9. Jasa penyiaran yang tidak bersifat iklan. 10. Jasa tenaga kerja. 11. Jasa perhotelan. Yang terakhir, 12. Jasa yang disediakan pemerintah dalam rangka menjalankan pemerintahan secara umum dan lain-lainnya. Dasar pengenaan pajak pertambahan nilai ada 5. Yang pertama, harga jual. Kedua, penggantian. Ketiga, nilai impor. Keempat, nilai ekspor. Dan terakhir, nilai lain. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.